Balik lagi sama gue Guntur Agusta. Kali ini gue akan mendemokan produk jadwal sholat digital yang sudah gue kembangin dari versi sebelumnya. Untuk teman-teman yang belum menonton video sebelumnya bisa tonton di pojok kanan atas ini. Dan itu untuk versi 2. Jadi untuk versi selanjutnya ini versi 3 ada beberapa pengembangan yang udah gue tanam pada aplikasi tersebut. Oke, langsung aja kita ke pembahasan mengenai software dan hardware yang akan kita gunakan pada project kali ini. Oke, kita pertama mulai dari hardware-nya dulu. Di sini teman-teman yang akan didapatkan adalah yang pertama STB baru. Jadi di sini nanti STB ada boxnya, terdiri dari kabel HDMI dan adaptornya juga. Lalu di sini ada access point-nya. Ini access point yang versi terbaru. Sini untuk nyolok kabel powernya. Lalu di sini ada kabel USB untuk power pada access point. Teman-teman bisa colokin ke cas HP ataupun yang lainnya. Untuk di project ini gak gue include, teman-teman bisa siapin sendiri nanti. Atau paling gampang teman-teman bisa colok di USB STB Android-nya nanti. Jadi kita pinjam power 5 volt dari USB ini untuk access point-nya. Lalu dapat keyboard wireless juga untuk mempermudah teman-teman men-setting pada aplikasi jadwal sholatnya nanti. Lalu selanjutnya di sini ada flash disk. Flash disk di sini berisi panduan dan software untuk aplikasi smartphone-nya. Jadi nanti untuk interface-nya teman-teman harus menggunakan smartphone untuk mengontrol jam dan tanggal, mengontrol waktu iqomah dan lain-lain. Jadi di sini tampilan aplikasinya. Aplikasi ini yang akan teman-teman install yang ada di flash disk ini. Nanti flash filenya copy ke HP lalu diinstal di HP untuk mengontrol software jadwal sholat digitalnya. Nah, lalu untuk STB-nya ini teman-teman bisa colok HDMI ini ke monitor, bisa ke TV atau monitor komputer bebas, yang penting bisa menampilkan HDMI. Lalu untuk suaranya di sini kan nanti ada suara murotal, suara tarhim sama suara azan otomatis. Itu dicoloknya di sini, di colokan AV. Colokan AV ini teman-teman hubungkan ke amplifier atau speaker aktif yang ada di masjid, teman-teman. Dan ini STB Android-nya sudah diprogram auto start. Jadi apabila ini dihidupkan, maka akan otomatis membuka aplikasi jadwal sholatnya tanpa perlu dibuka secara manual. Jadi begitu ini dicolok, hidup, maka aplikasi jadwal sholatnya akan langsung tertampilkan begitu. Jadi si access point ini dia akan menghasilkan sinyal WiFi, yang dimana sinyal WiFi tersebut harus dihubungkan ke aplikasi smartphone dan STB Android-nya. Jadi apabila teman-teman membeli project ini, si STB sama access point ini sudah otomatis tersambung. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot untuk men-setting WiFi-nya lagi. Nah, cuman WiFi yang harus disetting itu yang dari HP. Jadi nanti buka settingan WiFi, terdapat nama access point JWS digital, itu harus disambung ke HP-nya juga dengan password 12345678 untuk bisa menghubungkan antara aplikasi dengan STB-nya nanti. Untuk teman-teman mengontrol di sini waktu dan tanggal, lokasi, running text, ihtiyat dan iqomahnya. Oke, kita coba langsung hubungkan ini ke monitor. Kita lihat bagaimana tampilannya. Oke, jadi ini tampilan awalnya untuk jadwal sholat digital versi terbaru. Jadi di sini ada nama masjid, di sini ada running text, di sini ada waktu sholat yang terdiri dari imsak, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Lalu di sini untuk men-settingnya saya menggunakan sebuah keyboard wireless, yang dimana ini akan menjadi satu paket ketika teman-teman akan membeli project ini. Pertama-tama kita akan mencoba men-setting gambar. Jadi sini masih sama seperti versi sebelumnya. Untuk tombol setting ada di kiri bawah. Nah, ini tampilan setting untuk versi terbaru. Di sini ada setting gambar, setting azan, sama setting murotal.
Jadi pertama kita setting gambar dulu. Nah, untuk setting gambarnya seperti versi sebelumnya, terdiri dari 4 gambar yang bisa kita ganti sesuai kebutuhan. Untuk setting azan, nah di sini terdiri dari checkbox yang bisa kita centang ataupun tidak. Jadi kalau kita centang di sini, artinya azan akan berbunyi di waktu sholat tersebut. Jadi di sini defaultnya centang semua. Apabila tidak ingin mengaktifkan azan otomatisnya, tinggal dihilangkan saja centangnya. Kita arahkan kursornya ke sini, lalu kita klik. Nah, maka centangnya akan hilang seperti ini. Nah, ini artinya aplikasi jadwal sholat digital tidak akan membunyikan suara azan di semua waktu sholat tersebut. Jadi apabila centangnya kita aktifkan, maka artinya suara azan dihidupkan untuk waktu sholat yang sudah dicentang di sini. Nah, begitu juga untuk checkbox untuk tarhimnya, tarhim otomatis ini bisa dihilangkan juga centangnya apabila tidak ingin diaktifkan. Tapi kita centang aja di sini. Nah, di sini ada note bahwa audio tarhim akan berbunyi 6 menit sebelum waktu azan. Jadi apabila waktu azannya itu jam 5:10, artinya tarhim akan berbunyi jam 5:04 seperti itu. Lalu kita kembali. Sini ada tombol back. Nah, selanjutnya kita akan mencoba men-setting murotal otomatisnya. Di sini ada tombol untuk murotal otomatis. Kita arahkan kursornya ke sini, lalu kita klik. Nah, ini adalah tampilan murotal otomatisnya. Di sini terdiri dari masing-masing waktu azan, yang dimana kita bisa pilih berapa menit sebelum azan itu, maka murotalnya akan di-play. Jadi sebagai contoh di sini sudah tersetting 10 menit sebelum waktu azan. Itu artinya 10 menit sebelum waktu azan duhur atau asar dan sebagainya, maka audio murotalnya akan di-play. Lalu di sini ada checkbox untuk mengaktifkan murotalnya. Apabila di sini checkboxnya tidak diaktifkan, maka artinya murotal pada asar tidak diaktifkan. Jadi di sini kita centang semua. Ini menitnya bisa kita atur sendiri. Apabila ingin waktu subuhnya 30 menit sebelum azan, maka kita tulis di sini 30, lalu kita klik done. Dan begitu juga seterusnya sampai waktu isya. Jadi umpamanya maghribnya saya mau atur 20 menit sebelum azan, maka saya tulis di sini 20 menit, lalu saya klik done. Nah, seperti itu. Lalu untuk audio murotalnya sendiri di sini masih kosong karena belum kita atur audio murotalnya. Sini masih terdapat 0 audio murotal pada daftar. Nah, cara untuk menambahkannya kita klik tombol tambah audio murotal. Jadi di sini sudah lengkap, ada 114 surat Al-Quran yang bisa kita pilih untuk menjadi playlist murotal pada software jadwal sholat ini. Kita klik di sini. Nah, ketika sudah diklik maka akan muncul lengkap 114 surat yang bisa kita pilih sesuai kebutuhan kita. Jadi sebagai contoh saya pilih pertama Al-Fatihah. Kita klik OK, maka akan ditampung di list di sini. Jadi playlist audio murotal yang pertama ada Al-Fatihah. Lalu kita tambah lagi. Sini kita tambah umpamanya surat, sini lengkap ya sampai 114. Teman-teman bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Jadi umpamanya yang kedua adalah surat An-Nas. Kita klik OK. Nah, ditampung lagi di playlist yang kedua, audio murotalnya An-Nas. Lalu kita klik lagi. Kita pilih lagi audio yang mau kita atur pada playlist murotalnya. Nah, kita sudah diklik OK, maka akan ditampung lagi di sini. Itu artinya
ketika murotal sudah di play, maka yang pertama akan di play Al-Fatihah, lalu An-Nas, lalu Al-Ikhlas. Setelah Al-Ikhlas maka selesai. Jadi kalau di sini bisa ditambah berapapun sesuai dengan kebutuhan. Sini umpamanya saya tambah lagi, kita cari surat yang pendek-pendek aja. Nah, di sini sudah saya setting 5 audio murotal. Sini terdapat tulisan 5 audio murotal pada daftar. Yang pertama itu Al-Fatihah, yang kedua An-Nas, yang ketiga itu Al-Ikhlas, terus Al-Kafirun sama Al-Kautsar. Jadi ketika sudah selesai Al-Kautsar maka murotalnya selesai sampai situ. Setelah semua selesai di sini, kita bisa close dengan tombol back yang ada di pojok kanan atas. Lalu kita back lagi. Nah, di sini sudah kita setting murotal dan asan dan tarhimnya. Dan untuk men-setting nama masjid, kita bisa menggunakan aplikasi smartphone-nya. Sini aplikasinya masih sama seperti yang versi sebelumnya. Sini ada tombol date and time setting, ada tombol location setting, dan ada tombol running text setting, ihtiyat setting, dan iqomah setting. Ini tampilan aplikasinya masih sama seperti yang kemarin. Jadi pertama kita akan mencoba men-setting running text dan nama masjidnya. Sini kita klik running text setting. Nah, di sini kita ganti nama masjid atau musholanya. Nah, lalu kita bisa setting running text-nya juga. Nah, setelah kita setting nama masjid dan running text-nya, maka kita klik send text setting. Nah, maka buzzer akan berbunyi dan di sini maka akan berubah sesuai dengan yang sudah kita setting, nama masjid dan running text-nya. Lalu yang kedua kita bisa setting ihtiyat setting. Jadi ini adalah waktu untuk koreksi waktu sholatnya. Apabila tidak ingin disetting maka dibuat 0 aja semua. Lalu kita klik send ihtiyat setting. Lalu untuk iqomah kita bisa setting waktu hitung mundur iqomahnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa atur untuk masing-masing waktu sholat. Setelah kita setting, maka kita klik send iqomah setting. Buzzer akan berbunyi lagi. Oke, kita akan mencoba mengaktifkan murotal untuk salah satu waktu sholat. Jadi kita coba lihat dulu. Tadi kita setting murotal zuhur 10 menit sebelum waktu azan. Jadi kita lihat di sini waktu zuhurnya 10 menit. Nah, di sini waktu zuhurnya 11 lebih 6 menit. Itu artinya 10 menit sebelumnya adalah jam 10 lebih 56.
Nah, lalu kita akan mencoba men-setting jamnya dulu mendekati jam 10:56. Sini kita tulis 10:55 aja. Lalu untuk jam dan tanggalnya masih sama. Nah, lalu kita klik send date time setting. Nah, di sini jam sudah menunjukkan 10:55, artinya 1 menit lagi murotal zuhur akan di-play. Kita tunggu sampai jam 10:56. Maka audio murotal pada duhur akan diputar. Ini yang pertama, surat Al-Fatihah sesuai dengan yang sudah kita setting tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Lalu selanjutnya surat Al-Ikhlas sesuai sama yang sudah kita setting tadi. Bismillahirrahmanirrahim. ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Nah, ketika sudah selesai surat Al-Kautsar, maka playlist murotalnya akan berhenti. Itu sesuai dengan yang sudah kita setting sebelumnya tadi. Jadi semua audio pada playlist murotal itu akan di-play secara bergantian sampai urutan yang paling bawah. Nah, untuk audio tarhimnya itu berbunyi 6 menit sebelum waktu azan. Jadi di sini waktu azan untuk duhurnya adalah 11:06, maka audio sholawat tarhim untuk waktu duhur akan berbunyi pada pukul 11:00. Kita tunggu sekitar 2 menit lagi. Mungkin videonya bakal gue cut dulu untuk mempersingkat durasi. Nah, ketika sudah masuki 6 menit waktu sebelum azan duhur, maka audio sholawat tarhim akan otomatis berbunyi. Jadi di sini waktu zuhurnya adalah 11:06, maka audio tarhim berbunyi di jam 11:00. Dan begitu juga untuk audio tarhim pada waktu sholat yang lain. Dan ini kita akan tunggu sampai sholawat tarhimnya selesai. Mungkin videonya bakal gue cut lagi untuk mempersingkat durasi. Kita akan melihat azan otomatis pada alat atau software jadwal sholat ini. Nah, kita tunggu sampai jam 11:06, maka audio azan untuk waktu duhur akan berbunyi. Akan berbunyi buzzer 3 kali, maka
azan akan berbunyi. Nah, ketika waktu azan ini sudah selesai, maka akan langsung hitung mundur iqomah. Mungkin videonya bakal gue cut lagi untuk mempersingkat durasi. Nah, ketika sudah selesai azan, maka akan otomatis hitung mundur iqomah sesuai dengan durasi yang sudah kita setting pada smartphone tadi. Dan itu berlaku untuk jadwal sholat yang lain seperti waktu subuh, asar, maghrib, dan isya. Oke, mungkin segitu aja dulu video dari gue untuk kali ini. Apabila teman-teman ada yang ingin memesan produk seperti ini, bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi ataupun bisa melalui Tokopedia, link sudah ada di bawah. Thank you for watching, see you on the next video. Dah.